Selamat pagi kepada seluruh hadirin. Perkenalkan, saya Revalina sebagai perwakilan tim developer Mall Istana Plaza. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri rapat ini, terutama Bapak Budi Santoso sebagai pemilik Mall Istana Plaza. Pertemuan kita kali ini memiliki tujuan yang sangat signifikan, yakni untuk mendiskusikan dan mencari solusi untuk masalah mall sepi pasca pandemi. Di pertemuan kali ini, kami memiliki beberapa poin penting yang kami rencanakan dalam agenda. Di antaranya adalah menyampaikan data dan hasil penelitian yang telah diperoleh, mengusulkan solusi untuk masalah yang dihadapi, dan sesi diskusi. Semua kerjasama dan ide yang Anda berikan sangat dihargai. Terima kasih atas perhatian yang Anda berikan, dan mari kita bersama-sama mencapai tujuan yang telah kita tetapkan untuk pertemuan ini. Demikianlah kata-kata awal dari saya. Mari kita lanjutkan dengan memulai rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan sudah bersedia menghadiri agenda rapat kali ini, yaitu mengatasi permasalahan yang sedang kita alami, yaitu kesepian pengunjung mall kita, yaitu Istana Plaza. Nah, selanjutnya tim presentasi silakan menjelaskan mengenai permasalahan hasil observasinya. Silakan. Jadi Pak, sesuai data yang kami peroleh hasil penelitian kami, ada 5 masalah yang Bapak hadapi. Pertama tuh penurunan jumlah pengunjung Bapak yang lumayan besar sebanyak 50% dari sebelumnya. Terus yang kedua, ada tutup 10 toko, di antaranya itu ada 4 toko aksesoris, 3 toko baju, 1 toko sepatu, 1 toko buku, dan 1 toko furniture. Supermarket dan tenan-tenan food court juga tutup Pak. Dan masa ketiganya tuh penjualan tiket bioskopnya rendah sekali. Padahal IP itu salah satu mall dengan harga tiket nonton termurah di Bandung. Tapi tetap saja tiketnya tuh nggak laku Pak, jadi masih rendah sekali itu tingkat penjualnya. Terus sebagian besar pengunjung hanya beraktivitas di lantai 1, ya habisnya menurut pendapat kami itu tuh habisnya lantai 1-nya sesuai observasi kami. Lantai 1-nya itu banyak toko, tapi lantai 1 ke atasnya tuh tokonya udah pada tutup Pak, jadi nggak ada apa-apa lagi yang buat pengunjung lihat. Jadi cuma muter lantai 1 aja. Dan terakhir, tingkat kepuasan kerja para staf mall rendah. Ini tuh rendah karena staf mallnya kerjanya dikit Pak, habisnya pengunjungnya sepi, jadi kerjanya juga dikit Pak, nggak sesuai sama yang biasanya dia kerja banyak. Jadi tingkat kepuasannya juga rendah sekali Pak untuk pekerjaannya. Sudah, terima kasih. Menurut hasil penelitian kami, faktor pemicunya kesepian pengunjung itu ada 3. Yang pertama, orang-orang lebih memilih untuk berbelanja secara online. Terus yang kedua, kehadiran pesaing baru yang lebih memiliki daya tarik serta memiliki lokasi yang lebih strategis. Yang ketiga, pengunjung saat ini lebih cenderung mencari pengalaman tertentu ketika mengunjungi mall. Nah, setelah menganalisis poin-poin tersebut, tim kami telah mengusulkan beberapa solusi untuk menangani masalah ini. Yang pertama itu mengadakan diskon saat liburan seperti year-end sale atau Christmas sale. Setelah itu, kita juga dapat mengadakan event seperti bazar atau lomba-lomba. Yang ketiga itu menyediakan daya tarik baru. Kita dapat memfasilitaskan mall kita dengan toko-toko yang baru atau pet friendly ada agar orang-orang lebih tertarik datang ke mall kita. Lalu kita dapat mempromosi melalui sosial media. Kita dapat membuat akun seperti IG. Misalkan kita dapat memberitahu orang-orang tentang event-event yang ada di mall kita. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan survei kepada pengunjung dan staf untuk mengetahui apa saja yang dapat ditingkatkan kembali. Nah, untuk poin kelima ini sudah kami lakukan, ada di slide berikutnya. Halo semuanya, saat ini kita sedang berada di Istana Plaza Bandung. Nah, bisa kita lihat suasana saat ini Istana Plaza Bandung masih tergolong sepi jika dibandingkan dengan mall-mall lainnya di Kota Bandung. Nah, bisa kita lihat dari tenan-tenannya atau outletnya masih banyak yang tutup, dan kemudian dari segi pengunjungnya juga belum tergolong cukup ramai. Padahal hari ini hari Sabtu dan tergolong weekend, di mana orang-orang mulai hangout bersama keluarga, pasangan, temannya. Nah, untuk lebih jelasnya, ikutin kita terus yuk.
Wilhelm. Tinggalnya Wilhelm mana? Sering ke IP nggak sih? Jarang sih. Jarang ya. Nah, lumayan sepi juga. IP itu sekarang gimana sih? Kalau menurut kamu? Asa terlalu sepi gitu. Iya. Pengunjung. Kalau menurut kamu caranya biar IP nggak sepi lagi gimana? Menurut saya sih mungkin harus dimasukin outlet yang terkenal kayak Uniqlo, Miniso gitu ya. Jadi banyak pengunjung gitu lebih tertarik ke sini, nggak terlalu kosong. Kasih ya. Halo, selamat siang Mas. Siang, Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu. nama saya Rizky. Saya di sini udah kurang lebih sekitaran 3 tahunan bekerja di sini. Iya. Sejak pasca pandemi, semenjak kebijakan PPKM itu dihapus, apakah ada peningkatan pengunjung di sini? Kalau untuk masalah pengunjung sebenarnya sih dari hari ke hari itu beda-beda. Jadi dia nggak netap. Kalau misalkan kayak sekarang weekend nih, kelihatan sendiri kan ibaratnya si pengunjungnya nggak ada kenaikan atau apa gitu kan, ibaratnya nggak ada signifikan yang lebih ramai, nggak ada. Cuman kadang-kadang di hari biasa malah yang ramainya di hari biasa. Oh, di hari biasa ya. Gitu. Apakah sepinya mall IP ini berpengaruh ke zona ini? Kalau berpengaruh ya pasti ya berpengaruh gitu ibaratnya. Cuman kalau misalkan di Jena kita kan ada yang namanya memfollow up konsumen, dan ya ibaratnya konsumen yang udah pernah beli nih kita follow up lagi, barangkali ada yang mau beli lagi atau gimana. Jadi sebenarnya berpengaruh, cuman kalau misalkan untuk si konsumen sendiri kita kadang nyari di luar sendiri gitu. Oh, nyari di luar sendiri ya. Menurut Mas nih, apa yang membuat mall IP itu sepi atau kurang peminat? Lebih ke kayak pesaing kan sekarang lebih banyak ya. Iya. Kalau beda dengan di zaman tahun 2000-an lah, kalau sekarang kan 2020 sekian kan. Di zaman 2000-an itu yang berdiri kan baru BIP, IP, mungkin Ciwok lah. Ya. Ciwok juga itu kan baru-baru kan. Ya. Kalau sekarang kan di samping ada Livin, Ya. terus PVJ. Sekarang lebih banyak juga kan saingan. Mungkin karena saingan ketambah, jadi dalamnya juga kan pedagangnya udah mulai berkurang juga kan kayak gitu. Kayaknya sih lebih ke situ. Jadi si pengunjung kan biasanya kalau kan pengunjung tuh kalau ke mall kan lebih senangnya lihat-lihat, lebih banyak yang dilihat kan, pasti lebih banyak kan. Ya. Kalau misalkan sekarang kan si IP-nya kan ibaratnya si tokonya juga udah mulai berkurang. Ya, banyak yang tutup ya. Terakhir deh Mas, langkah apa sih yang harus dilakuin sama Istana Plaza ini untuk menarik konsumen lebih lagi, biar lebih ramai lagi gitu? Kalau menurut saya sih, kalau pandangan saya lebih dibanyakin lebih ke event, kayak misalkan kayak kemarin kan ada event di sini cosplay ya. Cosplay, terus ibaratnya event-event ngegambar anak-anak, seenggaknya kan menarik daya minat untuk datang ke IP dulu. Oh iya. Oh iya, makasih Mas, segitu aja wawancaranya. Makasih Mas. Namanya siapa Pak? Diden. Bapak di mana? Udah berapa lama di Jawa di Pak? Semenjak kayak berdiri tahun akhir pada deteknya 2000-an. Detik mah tetangga didinya. Lama banget. Coba-coba sampai Itu dari sebelum sudah ada ya Pak? sebelum COVID. Nah, karena itu besar sih. Kalau bisa, dokumen ini kan COVID ya, kemudiannya balik lagi tuh jadi rame lagi. Itu percaya di sini gimana Pak? Alhamdulillah ada peningkatan semenjak COVID ada pakem sebelumnya pakem 1 tahun, pakem 2 tahun, pakem 3 tahun, alhamdulillah meningkat, naik lagi ya Pak, naik lagi lah. Tapi Pak, kalau misal pengaruh mall IP sepi itu berpengaruh nggak Pak ke parkir di sini? Ya, otomatis berpengaruh karena kita pendapatan dari parkiran. Kalau di IP pengunjungnya sepi, otomatis kita kan kurang pendapatan.
Terus kalau menurut Bapak ya, apa yang membuat Mall IP sepi sekarang? Kalau menurut saya kayak dampaknya dari COVID ini ya itu jadi daya beli masyarakat kita ya beli masyarakat juga kurang harganya kan harga mulai tinggi, kebutuhan meningkat, pengajian meningkat. Sepi ya Pak. Ya udah segitu aja, makasih ya. Nah, setelah menonton hasil survei tadi, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Nah, dari 5 solusi yang tadi kami dapat itu Pak, kami mendapatkan ide dari salah satu solusinya yaitu menyediakan daya tarik baru untuk Mall Bapak, yaitu Istana Plaza. Nah, kami memikirkan untuk Bapak melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan clothing brand yang terkenal di dunia ini dan lumayan laku di Indonesia. Dan juga masih jarang ada di Bandung juga Pak, gak banyak banget lah, yaitu Uniqlo. Kalau bagaimana menurut Bapak? Apakah Anda yakin ketika kita dapat bekerja sama dengan Uniqlo dapat meningkatkan minat masyarakat khususnya di Kota Bandung mengunjungi mall kita? Iya Pak, dan juga kami memilih Uniqlo itu karena Uniqlo itu terkenal akan harganya relatif murah dibanding brand-brand lain seperti H&M, Zara gituan. Tapi kualitasnya hampir menyamai mereka. Dan karena Mall Bapak itu Istana Plaza yang lumayan terkenal juga karena barang-barangnya relatif murah, jadi kami memikirkan bahwa Uniqlo adalah brand yang paling cocok untuk ditempatkan di Mall Bapak. Gitu Pak. Apakah Anda sudah menyiapkan strategi ketika kerjasama sudah terjalin seperti penempatan layout atau outletnya? Ya, kami sudah memikirkan itu Pak, dan kami berpikir untuk menaruh outletnya, kami sarankannya itu taruhnya di lantai paling atas Pak. Karena kan biasanya pengunjung hanya muter-muter di lantai 1 saja Pak. Nah, dengan adanya Uniqlo di lantai 4, pengunjung akan terpaksa muter-muter dulu di lantai sebelum lantai paling atasnya itu, dan juga dapat melihat tenan-tenan lainnya untuk menguntungkan tenan lain juga, gak cuma Uniqlo aja. Jadi tenan lain juga diuntungkan dari bekerjasamaan Bapak ini dengan Uniqlo, gitu Pak. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain Pak? Mungkin untuk kali ini cukup. Dari hal-hal yang telah disampaikan dalam rapat ini, tim kami dapat menyimpulkan bahwa meskipun Mall Istana Plaza menghadapi masalah kesepian pengunjung pasca pandemi COVID-19 karena faktor eksternal maupun internal yang menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak, dengan bersatu, kami dapat menemukan sejumlah solusi untuk menyelesaikan tantangan ini. Tim kami akan segera melakukan langkah-langkah untuk mencapai solusi-solusi yang telah diberikan agar masalah ini dapat dengan cepat diselesaikan serta ditanggulangi untuk masa yang akan datang. Dengan berakhirnya rapat ini, tim kami juga ingin menyampaikan beberapa informasi tambahan, yaitu catatan, data, dan hasil rapat hari ini akan dikirim melalui email, dan rapat berikutnya sehubung perkara ini akan diselenggarakan pada 13 November 2023. Kami mengungkapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan turut serta dalam rapat ini. Kami berharap bahwa apa yang telah dibangun dalam rapat ini akan manfaat dan perkembangan bagi seluruh pihak. Selamat pagi dan sampai jumpa.